Nggih, Ibu Bapak, sederek-sederek sedharma, kula aturaken sugeng dalu namo buddhaya. Paham ndak ya? Heh? Iya, sengaja biar pada bingung kok. Ya, saya sampaikan selamat malam kepada semuanya. Sudah lama kita tidak bersua. Sekian lama kita tidak berjumpa dan akhirnya berjumpa kembali pada satu malam yang begitu meriah saya perhatikan dari tadi ya. Satu peningkatan yang sangat luar biasa dari umat Meta Wihara Tegal. Tepuk tangan dong. Ini perlu perkenalan enggak? Sudah tahu namanya kok ya? Ya. Okay, so I would like to introduce myself. So my name is Venerable Hitako. I'm coming from Rembang, Jawa Tengah. Ya, sebenarnya bisanya cuma itu tok kok. Ya, perkenalkan namanya adalah Bante Hitako. Asalnya adalah dari Rembang. Rembang asli ya. Dan rumahnya itu dekat pantai. Jadi anak pantai ya. Sekarang umurnya masih muda. Menjadi biku sudah sekitar 2 tahun lebih. Menjadi samanera sejak tahun 2018. Gitu. Oh iya, belum tanya. Pripun pawartosipun? Bagaimana kabarnya semua? Baik ya. Semoga demikian adanya. Jadi kalau ditanya kabar itu ada 2 kemungkinan loh. Yaitu yang baik itu tubuhnya apa hatinya. Yang bagus ya dua-duanya ya. Yaitu tubuhnya baik, hatinya juga baik. Sehingga apa? Ya bisa datang ke wihara. Begitu. Hanya memang kalau saya sendiri juga kurang terlalu baik kabarnya. Karena dari tanggal 7 ya, dari tanggal 7 itu keliling setiap hari ceramah kemana-mana. Sehingga ini sampai meruntus loh saya ini. Ya, agak-agak meriang ya, yang merindukan kasih sayang. Ya, itu ya untuk intermezzonya sudah selesai. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang barangkali ibu bapak sudah sering mendengar ya, yaitu tentang manggala. Manggala itu bahasa Jawa biasa itu orang-orang manggolo atau menggolo, ya begitu. Artinya apa? Ada yang tidak tahu? Manggala artinya apa? Berkah. Any other? Ada yang lain selain berkah? Kebahagiaan. Yang lain? Ada yang? Selain kebahagiaan, selain berkah? Wah ini seneng aku ini. Kayak begini ya. Biar pada bingung ya. Jadi memang sengaja untuk malam ini saya persiapkan untuk membahas satu dharma atau ajaran Sang Buddha yang berkaitan dengan berkah. Berkah itu apa toh Bante? Kok dari dulu sampai sekarang itu saya itu kepinginnya biar mendapat berkah itu bagaimana itu? Ada yang tung cep, ada yang ke kuburan, ya. Baik, kei berkah mono, paring ono berkahin. Ada yang ketika ada pemercikan tirta, Bante kasih berkahnya dong, ya, kayak perhati begitu ya, diperciki air begitu. Nah, karena saking yakinnya begitu ya. Ya kadang-kadang ada yang begitu juga. Terus yang dimaksud berkah itu apa Bante? Nah begini, nah ini jelas sekali di sini ya. Saya nyontek sedikit ya. Ya. Apa yang dimaksud sebagai manggala?
Kalau di Myanmar itu, Manggala itu oleh mereka dijadikan salam dalam keseharian. Minglaba, minglaba, minglaba kemya. Minglaba syik. Nah, itu bahasa Myanmar. Jadi untuk mengutarakan salam, menyampaikan salam. Kalau misalkan pagi hari, minggela menek kimba, ya, paham enggak? Enggak. Ya. Nah, kalau siang, minggela nek le kimba, atau malam gitu ya, minggelanya bah gitu. Artinya semoga berkah pada pagi hari ini, semoga mendapatkan berkah pada siang ini, semoga mendapatkan berkah pada malam ini, ya begitu. Kalau di Myanmar begitu, ya minglaba gitu, ya. Lalu sejarahnya, historinya kok bisa sampai ada yang namanya berkah atau manggala itu dari mana asalnya? Kata manggala itu asalnya dari mana? Nah, ini ada penjelasannya. Jadi zaman dulu sekali, pada zaman dulu kala itu ada sebuah wilayah yang disebut sebagai Jambu Dwipa. Jambu itu artinya jambu. Dipa itu bahasa Sanskertanya, dalam bahasa pewayangan itu Jambu Dwipa. Nah, Dwipa itu artinya apa? Dwipa itu artinya pulau. Dwipa itu artinya island. Ya. Jadi kenapa namanya Jambu Dwipa? Ya karena memang di satu pulau ini ada namanya pohon jambu. Ya. Jadi pohon jambu ini tingginya berapa? Ya. Jadi yang namanya Jambu Dwipa ini tadi sudah saya nyatet di sini. Yang namanya Jambu Dwipa ini adalah salah satu dari 4 negeri, ya, yang mengitari satu gunung yang namanya Gunung Meru. Atau orang-orang Jawa dalam pewayangan itu menyebut Gunung Semeru. Tapi bukan Semeru di Indonesia, bukan. Semerunya ini di India sana, di Jambu Dwipa sana. Nah, Gunung Meru ini punya nama lain juga, Sumeru, Mahameru, Sineru. Ya, jadi gunung ini itu terdiri dari 84.000 pegunungan. Banyak sekali begitu ya, yang namanya Gunung Meru ini. Ya. Dan di salah satu wilayahnya itu, di bagian selatan, itu ada satu wilayah yang disebut sebagai Jambu Dwipa. Sedangkan yang namanya Gunung Meru ini, diitari atau dikelilingi oleh 4 wilayah. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah Jambu Dwipa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah, nah ini nyontek sebentar saya. Ya. Adalah Apara Guyana, yaitu yang terdapat di wilayah barat, sisi baratnya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Utara Kuru, atau kalau tidak salah itu ya tempatnya Pandawa dan Kurawa itu berperang. Kalau di pewayangan, yaitu Kurusetra. Pernah mendengar enggak? Kurusetro, perang Bharatayuddha itu loh. Itu Kurusetra. Nah, Kurusetra ini berasal dari bahasa Pali dan juga bahasa Sanskerta. Kuru itu artinya bangsa Kuru, sebuah bangsa yang disebut sebagai bangsa Kuru. Sedangkan setra atau kesetra, K-S-E-T-R-A, setra atau bahasa Palinya itu Kheta, artinya itu ladang atau sebuah wilayah begitu. Jadi kalau digabungkan Kurusetra itu apa Bante? Kurusetra atau Kurukheta ini artinya adalah wilayahnya bangsa Kuru. Ini adalah tempatnya yang dulu tinggu oyo-oyoan. Pada waktu itu dijadikan sebagai tempat berperang Bharatayuddha antara Pandawa dan Kurawa. Dan yang namanya bangsa Kuru ini sesuai dengan literatur Buddhisnya, bangsa Kuru ini punya seorang raja yang namanya Koravya. Ya mirip-mirip dengan Kurawa ya. Ya. Jadi yang namanya bangsa Kuru itu ini sangat berbeda dari penjelasan-penjelasan yang diwayang. Ya atau mungkin yang ada yang bilang itu Kurawa itu loh. Kurawa kan jelek sekali ya di mata orang begitu. Tetapi yang namanya bangsa Kuru itu di dalam literatur Buddhis, kebijaksanaannya dalam-dalam, pinter-pinter, cerdas-cerdas, pandai-pandai mereka itu. Ya termasuk akhirnya apa? Khotbah-khotbah yang paling sulit yang diajarkan oleh Sang Buddha itu diajarkan kepada bangsa ini.
Karena memang kebijaksanaannya itu dalam sekali, kebijaksanaannya bisa menembus itu. Ya, Sang Buddha itu kalau mengajarkan dharma termasuk pilih-pilih juga ya. Dalam arti pilih-pilih itu maksudnya orangnya ini bisa tidak menerima ajaran beliau. Begitu. Ya, misalkan ada orang tidak pernah mendengarkan dharma, tidak pernah bertemu Sang Buddha. Sang Buddha itu cerdas sekali, bijaksana sekali. Beliau tidak akan memberikan ajaran yang sulit. Misalnya apa? Tentang Karaniameta Sutta, tentang Manggala Sutta. Nah, itu kan termasuk sulit sebenarnya Manggala Sutta, Karaniameta Sutta itu. Atau mungkin Abhinha Pacawekana Sutta itu, ya, yang Jara Damumhi Jarang Anatito itu loh, ya. Beliau tidak akan mengajarkan ini dulu kepada orang-orang. Tapi orang yang baru mengetahui atau mengenal beliau, baru masuk ke ajaran Sang Buddha itu akan diajarkan tentang yang namanya dana. Tahu ya dana ya? Dono itu loh. Bukan dono warkop. Sudah jauh ya. Dana itu artinya apa? Dana ya dedono itu, atau peparing, atau ngaturaken, atau memberikan, atau derma. Ya, itu yang namanya dana. Mengapa? Supaya hatinya orang-orang itu bisa seperti lilin kalau terbakar. Apa itu? Melting. Nah, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya, tahu enggak melting itu apa, Bu? Meleleh, tahu ya? Bisa enggak? Apa? Melting begitu. Kalau ketemu apa? Cowok-cowok ganteng gitu. Misalkan mbah-mbah gitu ya. Kalau ketemu apa? Orang-orang tampan ya, seperti Jungkook, seperti siapa? Tahyung ya. Kalau ketemu apa cowok-cowok yang tampan-tampan begitu kan rasanya itu langsung melting begitu. Nah, Aliando Syarif atau siapa? Al-Ghazali, rasanya itu melting begitu ya. Jadi ketika ketemu dengan apa? Ketemu dengan Sang Buddha, pertama kali Sang Buddha itu tidak akan mengajarkan hal-hal yang sulit. Beliau akan mengajarkan dana. Supaya apa? Hatinya ini luluh, hatinya ini apa? Bisa melting itu. Pada saat hatinya bisa melting atau luluh begitu, baru kemudian beliau mengajarkan yang lebih tinggi lagi. Tentang apa itu? Bahwasannya makhluk hidup satu sama lain itu tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, ya tentang sila. Jadi bertahap bagaimana beliau mengajarkan dharma ini. Ya, begitu. Nah, ini sampai mana tadi ya? Tentang dana kok ya? Apa namanya? Bukan, sebelum dana itu tadi tentang Jambudvipa. Kok kemana-mana ini ya. Jadi di dalam agama Buddha itu ada yang namanya 3 alam. 3 alam ini dibagi di Borobudur itu ada tingkatannya. Tingkat paling bawah itu adalah apa? Kamadhatu. Kamadhatu menika artosipun menapa Ibu Bapak? Paham enggak? Kamadhatu itu artinya apa? Kamadhatu itu artinya adalah satu alam di mana kesenangan indera atau kesenangan duniawi itu berada. Kesenangan indrawi misalnya ketika melihat yang ganteng-ganteng ya. Atau melihat makanan enak, atau mendengar suara yang merdu ya. Tempat di mana kesenangan indrawi itu berada. Alamnya alam kesenangan indrawi. Ya, begitu. Kemudian naik di atas lagi ada yang namanya arupa dhatu. Ya. Rupa dhatu yang ada bentuknya begitu ya, seperti ada Brahma yang masih punya wujud begitu. Ya. Kemudian ada yang namanya arupa dhatu. Arupa dhatu itu sudah tidak punya wujud sempurna begitu, maksudnya hanya tinggal punya 2 atau mungkin 1 begitu. Ya. Enggak tahu ini paham apa enggak ya. Jadi pokoknya dibagi 3 ya, eling-eling ya. Kamadhatu, rupa dhatu dan arupa dhatu. Pokoknya ini dieling-eling. Ya. Karu-aru. Ya. Singkatnya karu-aru. Ka itu kamadhatu, ya. Ru itu rupa dhatu, aru itu arupa dhatu. Karu-aru. Nah, begitu. Nah, di Kamadhatu ini ya tadi terdapat satu gunung ya, di mana para dewa itu biasanya sering berkumpul di sana, termasuk juga para manusia ya. Kemudian yang namanya satu gunung ini ya diitari 4 wilayah yang tadi. Yang pertama itu saya ulangi lagi, yaitu Jambudvipa, kemudian Aparaguyana, kemudian Uttara Guru, kemudian yang satu lagi adalah Pubbak Wideha. Ya, ini dibagi-bagi. Jambudvipa itu berada di selatan,
Aparaguyana itu berada di barat, kemudian Uttarakuru itu berada di utara, dan satu lagi Pubawidiha itu berada di timur. Jambudvipa ini di tengah-tengahnya itu tumbuhlah sebuah pohon yang namanya pohon Eugenia jambulana. Boso keren nih, boso sangare jambu, jambu kluthuk, Bu. Lek angel begitu ya. Nama kerennya atau nama latinnya itu Eugenia jambulana. Lek kita biasa sering jambu kluthuk, entah jambu apa begitu ya. Jambu air atau jambu apa, ya. Ternyata yang namanya pohon jambu ini tumbuh di tengah-tengah negara-negari yang namanya Jambudvipa dengan tinggi berapa? 100 yojana. Kok 100 yojana? Bener ya? 100 yojana ya? Mestinya iya. Ya, tingginya itu 100 yojana. Ya. 1 yojana itu berapa kilometer Ibu Bapak? 1 yojana itu diperkirakan kalau dibulatkan itu 20 kilometer. 20 kilometer dikalikan 100 berapa? Harungnya Ibu kilometer. Orang oleh ditawar, orang oleh dinyang. Ya, 2000 kilometer. Tingginya pohon jambu ini 2000 kilometer. Bayangkan setinggi apa itu. Ya, tinggi sekali. Ya, dan termasuk rantingnya ya. Rantingnya itu panjangnya itu berapa? 15 yojana. 15 yojana dikalikan 20 berarti berapa? 150 kilometer. Bener ya? Kemudian di cabang-cabangnya juga. Jadi besar begitu pohonnya ini. Sehingga karena di negara yang namanya, di sebuah wilayah yang namanya Jambudvipa ini tumbuh pohon jambu ini, akhirnya wilayah ini diberi nama Jambudvipa. Ya, begitu. Dan wilayah Jambudvipa ini luasnya berapa Bante kemudian? Luasnya itu ada 10.000 yojana. Tinggal ngalikan. 10.000 dikali 20 berapa? 200? 10.000 dikali 20 berapa? Ayo. Lu sing tenang, sing yakin gitu loh. Berapa? 200.000 ya, 200.000 kilometer. Ya, luasnya total itu. Dibagi, ya, lautnya itu berapa? 4.000 yojana. 4.000 yojana itu 1.000 yojana itu ada 4 samudra besar. Ya. Tapi nanti pada bingung, ya. Lanjut lagi. Kemudian 3.000 yojana ini ya, sisanya kan masih berapa? 6.000 yojana ya. Masih 6.000 yojana. 3.000 yojana itu adalah tempat bagi gunung-gunung besar itu menjulang tinggi. Dan sisanya 3.000 yojana lagi itu adalah tempat bagi para manusia itu hidup. Jadi sangat luas sekali. 3.000 yojana itu. Tempat di mana bangsa-bangsa yang besar begitu ya. Raja-raja begitu yang besar, termasuk Raja Cakrawati. Raja Cakrawati itu raja yang memutar roda dunia, ya. Itu salah satunya adalah Bodhisatta sendiri, Bodhisatta kita yang sudah menjadi Buddha itu. Dulu pertama kali dunia ini terbentuk, beliau itu menjadi raja, yang namanya adalah Raja Mahasammata. Kenapa beliau dijadikan raja? Karena bijaksana, karena beliau tua, karena beliau sepuh, karena beliau menjalankan sila, punya kebijaksanaan, sehingga beliau ditunjuk secara voting, ya, secara perhitungan suara terbanyak oleh orang-orang di sekitarnya, kemudian menjadi seorang raja. Ini adalah Raja Cakrawati, atau pada abad ketiga itu ada yang namanya Raja Asoka. Kalau biasa kita dulu nonton Antv itu, Asoka Cakrawartin gitu. Ya benar ya. Dulu pernah nonton film Asoka gitu. Ya. Dan ternyata ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa yang memberikan nama Jambudvipa ini adalah Raja Asoka. Pada abad keberapa? Pada abad ketiga. Sesudah Masehi. Ya, sesudah Masehi, after century. Abad ketiga 300 tahun, ya.
tahun berapa? Tahun 300 ya. Tahun 300 Masehi itu ada seorang raja namanya Raja Asoka. Karena wilayah kekuasaannya itu luas sekali, untuk memberikan nama kepada satu wilayahnya ini, dia memberikan nama Jambudwipa. Dan akhirnya dikenal oleh masyarakat zaman sekarang ya India itu. Tetapi sebenarnya tidak hanya India, India itu terlalu kecil. Ya. Bagian dari Jambudwipa itu sekarang bagian mana saja? Negara Asia Selatan, kemudian Asia Timur, kalau saya tidak salah ya, dan satu lagi adalah Asia Tenggara. Semua itu adalah wilayah Jambudwipa kalau digabungkan menjadi satu. Asia Timur, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Itu semua adalah wilayahnya Jambudwipa. Ya, yang kita kenal dengan Jambudwipa. Makanya banyak sekali peninggalan-peninggalan yang baru terungkap seperti di Afghanistan, kemudian di mana lagi di Pakistan. Itu ada rupang-rupang Sang Buddha yang kemudian ditemukan di sana pada zaman itu. Ya, karena memang peninggalannya banyak, bekas raja-raja pada zaman kuno. Nah, itu tentang Jambudwipa. Belum bahas blessingnya ya ini ya. Belum bahas ke apa? Manggalannya ya. Ya. Pada zaman dulu kala ya, hiduplah segerombolan orang di sebuah wilayah, yaitu yang namanya Jambudwipa. Di sebuah bangsal atau di sebuah pasewakan, paseban, tahu pasewakan enggak? Atau paseban? Enggak tahu ya? Pasewakan atau paseban itu zaman-zaman keraton Majapahit atau keraton Mataram Islam, Mataram kuno itu adalah sebuah tempat untuk bertemu, untuk berkumpul, untuk membahas sesuatu, untuk mendiskusikan sesuatu. Ya, atau Dhammasabha. Ya, namanya itu Dhammasabha atau tempat untuk bertemunya orang-orang. Ya, di sebuah balai dhamma atau di sebuah bangsal dhamma ini, ya, atau di sebuah pasewakan itu, orang-orang itu berkumpul, ya, jadi satu di sana. Membahas suatu topik entah tentang apa, tidak tahu juga. Banyak sekali yang didiskusikan. Orang-orang zaman dulu pinter-pinter Ibu Bapak. Ya. Di dalam sebuah balai ini atau bangsal ini mereka membahas sesuatu topik, ya. Satu topik itu berlangsung selama berapa lama? 4 bulan. Setelah 4 bulan baru ganti topik yang lain, baru ganti topik yang lain. Ya. Misalnya cerita-cerita yang entah cerita legenda, cerita fiksi, ya. Mereka membahas itu. Ya. Sampai pada suatu ketika mereka itu sampai puncaknya, ya, sampai puncaknya itu mereka ketemu. Ada seseorang yang mengatakan, "Oh, mari sekarang kita membahas tentang apa itu berkah." Ya. Ya. Suatu ketika, mari kita membahas tentang sesuatu yang disebut sebagai berkah. Ya. Pada satu ketika mereka membahas tentang berkah atau yang namanya manggala ini. Ya. Orang-orang semakin tertarik dan semakin berdebat satu sama lain. Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya, ada yang bertanya, apa itu sebenarnya yang dimaksud sebagai berkah? Ada grup ada satu orang belum jadi grup gitu ya. Satu orang itu kemudian memberikan jawaban. Yang disebut sebagai berkah itu adalah apa yang dilihat melalui mata. Misalnya lihat cowok ganteng, ya. Misalnya lihat kotoran sapi. Zaman India dulu, zaman Jambudwipa dulu, atau melihat ada burung yang sedang menari-nari. Ya, misalnya begitu. Pokoknya semua yang dilihat itu adalah berkah. Kemudian ada satu orang lagi yang tidak setuju. Oh, kalau memang begitu, kalau memang yang dimaksud berkah itu adalah apa yang dilihat, maka semua hal adalah berkah. Melihat apapun. Ya, begitu. Kemudian orang ini tidak setuju dan mengatakan yang dimaksud berkah itu bukan apa yang dilihat, tetapi apa yang didengar. Ya, misalnya begitu. Ya. Apa yang didengar misalnya apa? Mendengar burung berkicau di pagi hari, mendengar seseorang mendengkur. Ya. Oh, berkah ini, mendengarkan dengkurannya orang, misalnya begitu. Kemudian apalagi banyak sebenarnya di sini disebutkan. Ya.
mendengar ada kabar baik, ada kabar buruk. Itu berkah semuanya kalau memang begitu. Tapi kemudian ada orang yang tidak setuju juga. Oh, ini bukan berkah, nggak setuju saya. Akhirnya dia mengatakan, yang dimaksud berkah itu apa itu? Dicium lah, gitu. Dihirup ya, dihirup, kemudian dihirup, kemudian dirasakan itu loh, melalui lidah itu loh. Apa? Itulah pokoknya ya. Kemudian ada lagi disentuh dengan itu, dengan tubuh itu loh, dengan kaki, dengan tangan itu loh. Jadi apa yang yang dihidu atau yang dihirup, kemudian apa yang dirasakan, yang dikecap, kemudian apa yang disentuh itu adalah berkah. Ya. Kalau memang demikian berkah, maka ini ada kotoran sapi, dipegang, wih berkah ini, diremet-remet begini, terus dicium. Wah berkah ini. Nah misalnya begitu, ya. Apalagi sampai ada di video YouTube begitu, dimuahkan begitu. Diputer, tapi bukan diputer. Ya, ini diremet-remet dulu. Diremet-remet, dicium, dinikmati begitu, ya. Loh ini berarti namanya berkah. Ya. Sehingga banyak orang tidak setuju dengan hal ini. Ya, begitu. Sehingga satu sama lain itu saling berdebat, saling cekcok, tukaran, teman-teman. Bahkan ada yang sampai begitu, saling berdebat begitu. Sampai pada satu ketika, ya, yang namanya diskusi tentang berkah ini selama 12 tahun itu tidak berhenti. Diskusi tentang berkah. Mereka belum mendapatkan satu conclusion, satu kesimpulan yang berarti begitu ya. Kemudian satu ketika ada dewa penjaga, Rukha dewa. Ya. Seorang dewa yang bukan seorang tapi banyak sebenarnya, dewa penjaga, dewa yang melindungi masyarakat itu mendengar diskusi mereka. Ya. Kemudian dewa yang melindungi mereka itu akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada dewa bumi. Ya, dewa yang melindungi bumi begitu ya, dewa yang berada di bumi. Yang dimaksud berkah itu apa? Mereka tidak tahu juga. Akhirnya sampai naik ke dewa langit, dewa yang tinggal di angkasa. Yang dimaksud berkah itu apa? Tidak tahu juga. Sampai naik lagi di alam satu Maharajika, ya, tempat di mana 4 maharaja dewa itu diam atau bersemayam di sana. Mereka tidak tahu. Naik lagi di alam Tawatingsa, ya, tidak ada yang tahu. Naik lagi sampai di alam Brahma yang paling tinggi, tidak ada yang tahu juga. Ya. Sampai akhirnya mereka tidak punya kebingungan, tidak tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan apa itu berkah. Satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini, apa itu berkah? Sampai terjadi kegemaran yang begitu dahsyat sekali. Kegemaran ini itu membuat orang-orang itu teriak-teriak atau bisa dibilang ramai sekali pada waktu itu. Dan yang namanya kegemaran ini atau bahasa Palinya itu kolahala. Kolahala itu artinya kegemaran atau kegaduhan atau keramaian. Itu ada 5. Yang pertama adalah kegemaran tentang bahasa kasarnya atau bahasa sekarang itu kiamat. Ya. Jadi ketika yang namanya kalpa itu satuan waktu, sebuah waktu yang tidak terhingga lamanya, itu selesai. Atau yang dikatakan sebagai alam semesta ini hancur. Ya. Pada waktu itu ada seorang dewa dengan rambutnya acak-acakan, dengan untuk itu mengikat rambut pocongan. Kuncir itu. Kuncir itu enggak karuan kemana arahnya, ya. Dia dengan wajah yang kusam, melas begitu, ya. Dengan pakaian yang compang-camping. Dewa ini kemudian berjalan-jalan, ya. Memberitahu, 100.000 tahun dari sekarang akan ada yang namanya kehancuran dunia atau yang namanya kiamat. Semuanya hancur tanpa sisa. Hanya tersisa debu-debu begitu. Ya, pada suatu ketika. Ini disebut sebagai apa? Kapakolahala, 1. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang Raja Cakawati
itu muncul di dunia ini. Misalnya mungkin ya Raja Asoka misalnya, atau Bodhisatta itu sendiri, ya. Itu dewa ini ya memberitahu 100.000 tahun dari sekarang akan lahir seorang dewa yang akan mampu memutar roda dunia. Jadi satu bumi yang kita tempati ini ya bisa jadi bisa damai. Bisa damai, bisa tentram, ya, bisa sejahtera, makmur sentosa. Gemah ripah loh jinawi. Begitu, ya. Itu disebut sebagai apa? Cakawati Kolahala. Kemudian yang ketiga yaitu agak nggak enak badan, masuk angin. Ya. Yaitu Buddha Kolahala. Buddha Kolahala itu kabar tentang kemunculan seorang Buddha. 100.000 tahun dari sekarang akan muncul seorang manusia yang akan menjadi Buddha, yaitu Sama Sambuddha. Ya, 100.000 tahun dari sekarang itu dikabarkan. Nah, ini itu dikabarkan ketika beliau itu berada di sebuah alam yang namanya alam Tusita. Ya, beliau dikenal sebagai Dewa Setaketu. Ya, pada waktu itu setelah beliau memutuskan, baiklah saya akan lahir di bumi, saya akan memasuki rahim dari seorang ibu yang bernama Mahamaya. Ya, untuk menjadi seorang Buddha. Pada waktu itu, kemudian para dewa itu memberitahu, mengabarkan ini. Nah, ini disebut sebagai apa? Kapa Kolahala. Ya, kok Kapa Kolahala? Buddha Kolahala. Ya. Kemudian yang keempat, inilah dia. Ya. Ada seorang dewa begitu yang mengumumkan bahwasannya yang namanya berkah itu akan disampaikan, akan dikabarkan, akan dikumandangkan ya di dunia ini oleh seorang Buddha. Ya, ini disebut sebagai apa? Manggala Kolahala. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima apa? Yang kelima adalah kabar tentang itu loh. Kalau ibu bapak pernah ya atau sempat mendengar yang namanya Samanya Palasuta. Nanti dicari saja, itu tentang buah-buah dari menjalankan kehidupan sebagai petapa, kehidupan sebagai seorang biku. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada keponakannya Asita Kaladewala. Tahu siapa itu Asita Kaladewala? Asita Kaladewala itu siapa? Yang meramal bayi Siddhartha. Ada yang lain? Asita Kaladewala itu siapa? Kenapa dia disebut sebagai Asita Kaladewala? Ayo, gue kapok orang gue. Nggak ada yang tahu toh. Ya, Asita Kaladewala. Kenapa disebut Asita Kaladewala? A itu tidak, Sita itu putih, atau lek bahasa Jawanya itu ono bocah sing sandangane iku sarwa seto. Sarwa seto itu serba putih begitu. Ya. Seto itu putih. Misalkan ada yang namanya Kak Seto, ya itu berarti orangnya putih begitu. Ya. Begitu. Seto itu artinya putih, Sita itu artinya putih. Tidak putih artinya kan tidak harus siram. Tidak putih artinya, tapi di sini sesuai dengan itunya, tulisannya itu Asita itu artinya yang tidak putih, berarti kulitnya hitam atau kulitnya mungkin sawo mateng tapi kematengan. Iya ya, bener kan? Sawo mateng-matengnya kematengan jadi bagaimana? Coklatnya coklat bener, begitu ya? Bener ya? Iya dah? Iya Bu, bener ya Bu ya? Nah, begitu. Jadi makanya yang namanya Kaladewala ini punya julukan petapa Asita, Asita Kaladewala. Lek menurut sejarahnya kenapa itu dia itu bisa datang ke istana, kemudian menemui baby Siddhartha, kemudian kaki dari bayi Siddhartha itu plek nemplok begini, ya. Kayaknya kan nggak sopan sekali begitu ya. Tetapi pada saat itu sebenarnya ini adalah sebagai mukjizat bahwasannya, oh ini tidak biasa ini, karena memang yang namanya petapa Asita ini, sakti, punya abinya juga. Pada satu waktu ketika sebelum menjadi Raja Suddhodana ini belum menjadi raja,
ayahnya Raja Sudodana itu Raja Sihahanu, kakeknya Pangeran Siddhartha, itu pada waktu itu menjabat sebagai raja dan kemudian si petapa Asita ini menjadi penasihatnya. Ya. Pada saat itu ya dihargai sekali, dihormati sekali. Tetapi ketika Raja Sihahanu ini turun tahta dan kemudian melimpahkan tahtanya kepada Raja Sudodana, petapa Asita ini seolah-olah merasa tidak dihargai. Tidak dihargai dia di dalam satu istana ini. Dan akhirnya apa? Dia kemudian izin kepada Raja Sudodana, meminta izin untuk pergi meninggalkan istana dan bertapa di suatu tempat di pegunungan begitu, di pegunungan Himalaya. Di sana dia bertapa ya dengan sepenuh hati, menjalankan sila ya. Akhirnya mempunyai kesaktian, mempunyai kemampuan batin. Di sana dia ketemu ya, ada seorang dewa yang bisik-bisik memberitahu seorang bodhisatta telah lahir di dunia ini. Dia adalah calon Buddha. Mohon Anda berkenan untuk memberikan hormat kepada Pangeran Siddhartha atau bodhisatta ini. Dan akhirnya kabar itu diketahui dia, petapa Asita, dan akhirnya apa? Kembali ke istana. Mumbul. Nah, begitu. Seperti Superman. Ya. Tapi tidak tahu ya mumbulnya itu bagaimana, terbangnya bagaimana, tetapi ya langsung datang ke istana. Datang ke istana, ketemu Baby Siddhartha ini, langsung tiba-tiba pluk, kakinya nemplek di kepalanya petapa Asita ini. Ya. Dan pada saat itu petapa Asita akhirnya nangis. Kenapa nangis? Sedih karena umurnya sudah tua. Sudah tua, dia tidak akan bisa mendengarkan ajaran dharma, ajaran kebenaran dari si bayi kecil ini suatu saat nanti. Ya. Kemudian dia eling, oh iya, aku kan deponaan. Wah, misalnya begitu. Tapi tidak tahu dulu gimana loh ya. Iki aku gawe-gawe. Ini saya buat-buat loh ya. Oh iya, saya kan punya ponakan. Ponakannya itu masih kecil, umurnya itu tidak tahu masih berapa tahun begitu ya, sekitar 7 tahun. Keponakannya ini bernama siapa? Bernama Nalaka. Ya. Yang namanya Nalaka ini ya masih kecil pada waktu itu, kemudian si petapa Asita memberitahu ibunya, "Nduk, iki anakmu sok ben iku ya. Dadi biku wae ya. Sak ngisore iku lho ben diajari dharma karo Buddha sing bakale apa jenenge muncul." Nah, itu kasarnya loh ya. Ini buat-buat sendiri pokoknya wis. Anggaplah bener gitu aja. Ya begitu, misalnya begitu. Dan akhirnya ternyata ibunya juga mengizinkan. Dan waktu berlalu ya, si Nalaka ini akhirnya menjadi seorang petapa. Tetapi masih bingung, lontang-lantung mencari mana yang disebut sebagai Buddha. Mana ini? Nyari-nyari guru, nyari-nyari. Ya. Tidak ketemu. Dan ternyata 7 tahun setelah setelah bodhisatta ini menjadi seorang Buddha, akhirnya itu bisa ketemu. Dan di sanalah yang namanya keponakan dari petapa Asita ini menjadi biku dan akhirnya mencapai tingkatan arahat di bawah bimbingan Sang Buddha langsung. Itu ceritanya ya tentang petapa Asita. Dan bagaimana nasibnya petapa Asita ini? Petapa Asita ya sudah lahir di alam yang berbahagia sana. Kalau tidak salah itu lahir di alam Brahma. Kalau di alam Brahma begitu sudah tidak punya kesempatan untuk mendengarkan dharma. Karena tubuhnya itu sudah halus sekali. Bahkan sudah tidak punya tubuh, hanya punya hanya punya 2 pancakanda gitu loh. Sanya dan Wedana. Itu sudah lain hal begitu ya. Nah, begitu. Nah, itu tentang 5 kolahala. Jam berapa ini? Oh, ya. Masih lama ya? Ya. Dan akhirnya setelah 12 tahun itu berlalu, ya, mereka bingung semua. Yang namanya alam dewa itu, geger gede. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Begitu, geger gede, gonjang-ganjing. Ya, bingung karena apa? Apa itu berkah? Mereka tidak tahu jawabannya. Dan akhirnya para dewa itu sepakat. Ya, para dewa itu sepakat. Coba kalau begitu tanya, itu loh penghuni alam surga Tawatingsa. Ya. Para penghuni alam surga Tawatingsa ini pintar-pintar, cerdas-cerdas, bijak-bijak. Nah, begitu. Dan akhirnya pada saat itu
para dewa dari surga Tawatingsa ini mikir, siapa kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan ini? Dan akhirnya ketemu, ya. Apa namanya? Coba kalau begitu kita tanya kepada Raja Dewa yang namanya Bathara Indra. Tahu enggak Bathara Indra itu siapa? Bathara Indra itu loh. Bathara Indra itu siapa? Bathara Indra itu bahasa Sanskerta. Lek bahasa Palinya Inda. INDA. Inda ada yang namanya Inda? Enggak ada ya? Inda. Nah. Indah ada. Mana Indah? Bu Indah. Nggih. Oh ya. Nggih Bu, niki kula paringi kawruh nggih. Indah niku artosipun menapa nggih? Nah, indah itu artosipun apa? Indah itu artinya apa? Indah itu artinya penguasa. Makanya kan jadi ibu-ibu rumah tangga. Penguasa rumah kan? Ya iya rata? Indah itu artinya penguasa atau pengendali yang punya wewenang untuk mengatur satu wilayah itu, satu kekuasaannya itu. Ya. Karena yang namanya Bathara Indra atau Dewa Indra ini punya kebijaksanaan yang cukup, punya kebajikan yang lebih tinggi dibandingkan dewa-dewa yang lain, ya. Yang namanya Dewa Indra ini kemudian ditanya oleh para dewa. Indra atau Indah itu nama lain dari siapa? Nama lain dari Dewa Saka, Dewa Raja Saka. Jadi yang namanya Dewa Raja Saka itu punya banyak nama. Magawa, Saka, Sujampati, Purindada, seperti nama Instagram saya. Ya. Purindada, kemudian siapa lagi? Sahasrawa. Ya banyak lagi lah pokoknya. Indah, ya. Indah nama Mahabala. Nah itu nama lainnya itu. Indah dalam bahasa Sanskerta menjadi Indra. Di pewayangan Bathara Indra. Nah begitu. Jadi salah seorang dewa yang menguasai itu surga Tawatingsa itu. Pada saat itu kemudian bertanya kepada Dewa Saka atau Dewa Indra ini. Dewa Saka atau Dewa Indra ini pun juga tidak tahu jawabannya apa. Kemudian mereka ditanya ulang. Loh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalian dapat kabar ini dari mana? Ditanya. Oh, saya dapat kabar dari itu mereka penghuni alam Dewa Bumi. Ya. Dewa Bumi kemudian bilang, "Oh, saya dapat kabar dari itu, dewa yang melindungi wilayah itu." Ya. Atau Ruka Dewa. Kemudian Ruka Dewa bilang, "Oh, saya dapat kabar ini, ya, pembahasan tentang berkah itu dari masyarakat yang tinggal di situ, dari para manusia." Begitu, ya. Dan akhirnya kemudian ditanya lagi. Dewa Saka kemudian bertanya lagi. Di mana sekarang Sang Buddha bertempat tinggal atau berdiam atau bersemayam? Di mana beliau sekarang? Oh, Sang Buddha sekarang tinggal di sebuah bumi, di alam bumi, di alam manusia. Tepatnya di Sawati. Ya, tepatnya di sebuah kota yang namanya Sawati. Ya. Kenapa namanya Sawati? Ya, berasal dari kata Sabang Ati, ya. Ketika ada orang-orang yang berkunjung ke sebuah kota ini, ya, orang-orang ini bertanya, di sini ada apa? Orang-orang dari Sawati ini akan bilang, Sabang Ati, semuanya ada. Sabah itu semua, Ati itu ada. Semua ada. Dan akhirnya kata ini digabungkan menjadi satu, Sawati. Ya, Sawang Ati, ya, karena B itu bisa menjadi V atau W. Sawati begitulah ya. Nah begitu pada saat itu. Kemudian Dewa Saka berseloroh begini. Bahasa kasarnya, kalian ini bodoh. Lawang ada ada inti kayu kok malah nyari kulitnya. Ada orang yang lebih tahu kok malah nyari kulitnya. Ada api kok malah nyari kunang-kunang. Nah, begitu. Akhirnya apa? Seorang dewa muda dari alam Tawatingsa ini diutus oleh Dewa Saka. Gini Le. Nah. Mrene yo, ini tak kongkon gini. Ngono, lunga mara bumi, alame menungso kono. Ya, pergilah ke alam manusia sana. Cari Sang Buddha. Ketemu, dekati beliau.
Ya, akhirnya dewa muda ini, ya, wah, senang sekali tuh, gembira sekali, bahagia sekali. Seperti halnya apa? Kecepatannya itu hilang dari alam dewa ke alam manusia itu seperti ini. Kalau misalkan kita meregangkan tangan kita begini, nah, begini loh, seperti ini. Atau sak kedipan moto, nah begitu. Langsung hilang begitu, satu kedipan mata. Langsung bisa ke alam manusia. Di alam manusia itu akhirnya dewa muda ini ketemu yang namanya Sang Buddha. Di sanalah kemudian dewa muda ini mendekati beliau, tetapi ya setelah memberikan penghormatan, dewa muda ini tidak mau duduk, ya dia berdiri. Kenapa berdiri, Ibu Bapak? Nah, ini alasannya. Karena pada saat itu ya yang namanya seorang dewa itu sangat bersih sekali. Baunya itu wangi sekali. Ya, melebihi bau wewangian seperti kayu cendana, melati atau bunga-bungaan begitu ya. Ya. Sedangkan baunya alam manusia itu dalam jarak 100 yojana. 100 yojana tinggal dikalikan, 20 dikali 100 berapa? 2000 kilometer. Baunya alam manusia yang mohon maaf begitu busuk ya. Ya, seperti sampah ya. Sudah tercium dalam jarak 100 yojana itu, sudah tercium dalam jarak 2000 kilometer itu. Ya. Sehingga dewa muda ini kenapa dalam posisi berdiri supaya bisa cepat-cepat gedang mulai ngono lho. Nah, begitu. Gedang balik moro alamipun para Jawata. Kembali ke alamnya para dewa. Kenapa? Takut nanti terkontaminasi. Ibaratkan seperti apa? Lek ibu bapak pernah punya ikan pindang sudah setahun ya. No, misalkan kok gak kono sing trimo misalkan ya ngetep ikan pindang itu loh, ikan pindang sudah 1 tahun dibungkus dengan daun pisang itu loh, atau godong jati diuntel-untel sopo ya ya dengan apa godong pisang itu ya dibungkus. Apa yang terjadi dengan daun itu? Baunya itu bagaimana? Wambune malah baunya itu tidak enak sekali. Ya, baunya tidak enak sekali. Atau ibaratkan seperti halnya sebuah mayat, ya, mayat dari atau jenazahnya manusia begitu, dibungkus dengan kain kafan yang putih bersih tanpa celah tanpa noda itu loh. Ya, membungkus mayat tubuh kita sendiri. Kalau sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, kain yang semula putih itu bagaimana? Kotor, warnanya coklat, wambuni ra enak. Ya toh? Banyak orang tidak mau mendekati itu. Seperti halnya seorang dewa. Nah, di sini itu diibaratkan ya. Ini bukan saya yang bilang loh ya. Ini yang bilang ya itulah di sini pokoknya bukunya begitu. Ya. Supaya nanti saya dikomplain, "Loh ini di sini kok, Bu." Jadi kan ada jelas dasarnya, begitu loh. Ya. Supaya yang namanya dewa muda yang dengan wajah yang begitu tampan melebihi tampannya Jungkook dan Taehyung, ya, itu tidak terkontaminasi, baunya wangi begitu tidak terkontaminasi, ya, begitu loh. Ya. Sehingga apa? Yang namanya dewa muda ini supaya kenapa dia posisi berdiri supaya bisa cepat-cepat kembali ke alam dewa. Karena nah, di sini diibaratkan seorang dewa ini yang datang ke alam manusia ibaratkan masuk ke dalam jamban. Kotor sekali ya, seolah-olah alam manusia itu ya. Nah, kotornya itu kotor karena apa? Baunya itu bau apa? Bau busuk apa, Ibu Bapak? Bau keserakahan, bau kebencian, bau keiri hatian, bau gosip. Ya, bau ketidaksukaan dan lain sebagainya itu. Sehingga para dewa zaman sekarang itu untuk bisa turun ke bumi itu adalah satu hal yang hampir punah. Saya tidak mau mengatakan langka lagi, kalau langka kan masih ada begitu ya, masih mau gitulah. Ini sudah hampir punah. Ya. Sudah tidak mau dia. Kenapa? Ya busuknya itu, alam manusia itu, bau keserakahannya. Orang-orang demi satu kekuasaan yang sifatnya sementara berani gotok-gotokan. Ya, berani memfitnah, berani menghancurkan satu sama lain. Ya. Begitu. Ya, jadi yang namanya dewa itu begitu. Termasuk sisi lainnya apa? Ternyata pada saat itu juga untuk menghormati siapa? Untuk menghormati
muridnya Sang Buddha yang berada atau berdiri di belakang Sang Buddha, yang kadang-kadang ada yang ngipasi, ada yang sekedar berdiri begitu untuk mendengarkan juga sabdanya Sang Buddha. Contohnya seperti Bante Sariputta itu. Bante Sariputta mencapai tingkatan kesucian arahat itu dalam posisi berdiri. Ketika mendengarkan khotbahnya Sang Buddha itu di belakang sambil ngipasi Sang Buddha sedang membabarkan dharma kepada seorang petapa, ya, pada waktu itu, dan beliau mendengar itu, akhirnya mencapai arahat. Nah, begitu ya. Dan pada saat itu, ya, posisinya itu tidak jauh juga tidak dekat, ya, tidak berada di atas atau di bawah, tidak berada di samping atau tidak, tetapi ya dalam posisi yang layak begitu. Tapi posisinya memang berdiri, ya, begitu. Nah, di kota Sawati itu terdapatlah sebuah hutan yang namanya hutan Jetawana. Kenapa namanya Jetawana? Sumbangan Pangeran Jeta, bukan no. Ya, jadi Jeta itu artinya Pangeran Jeta, Wono atau Wana itu artinya hutan atau rimba. Ya, hutan lah bilangnya begitu ya, Wana. Ing madyaning wono, ya, di tengah-tengahnya hutan, ya, begitu. Ya. Di hutan Jeta yang pada waktu itu sudah dibeli oleh seorang hartawan yang namanya Anatha ya, yang namanya adalah Anatha Pindika. Nah, di sini ada. Kenapa dia punya sebutan Anatha Pindika? Nama aslinya bukan Anatha Pindika. Ya, nama kecilnya itu nama aslinya adalah Sudatta. Sudatta, ya. Sudatta, ya. Kenapa dia punya sebutan Anatha Pindika? Anatha nang pindo etasming ati, ya. Karena dia itu suka memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang masih kecil, masih bayi begitu ya, kepada para janda atau kepada mereka-mereka yang membutuhkan atau kepada orang-orang miskin atau fakir, sehingga yang namanya Sudatta ini punya sebutan Anatha Pindika. Dia yang suka memberikan bantuan yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Ini seperti halnya nama saya kan Hitako. Nah, kalau ada orang yang bertanya sering, ya, yang tanya itu banyak orang tanya itu, artinya Hitako itu apa, Bante? Jepang. Hitako, mau tahu enggak artinya apa Hitako? Mau tahu enggak? Mau tahu banget ini, ya. 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 Gitu. Tapi asli saya itu seorang Javanese, bukan Japanese, ya. Ya, seorang Javanese, Jawa asli, ya, begitu. Ya. Hitako, hita berasal dari kata hita. Hita itu artinya manfaat. Atau dalam bahasa Palinya itu ada yang namanya guna. Guna itu artinya manfaat bahasa Palinya. Ya, guna, digunakan atau dimanfaatkan. Ya, jadi saya nyeleburkan nama saya itu adalah Hitako, itu artinya adalah orang yang bisa guna-gunai orang. Lo gak percaya? Gak percaya ini? Mau tak guna-gunai tak? Ya, jadi artinya apa? Orang yang bisa mengguna-gunai orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena arti kata guna, G-U-N-A, ya, N-nya itu titik bawah, guna itu artinya adalah manfaat atau yang bisa berfungsi untuk banyak orang. Jadi itulah nama Hitako, artinya itu begitu. Biar nanti enggak pada kepo, Hitako itu artinya apa ini? Kok seperti orang Jepang begitu? Ya, begitu. Ya, pada saat itu hutan Jeta ini dibeli oleh yang namanya Anatha Pindika. Wah, dilapisi koin-koin emas banyak sekali setelah dibabat begitu. Ya, untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan sebuah wihara. Ya, untuk dijadikan sebuah wihara tempat tinggal bagi Sang Buddha dan murid beliau. Ya, begitu. Kalau tidak salah itu beliau tinggal di sebuah kota yang namanya Sawati itu berapa lama? Selama 25 tahun. 25 warsa. Ya. Warsa tahu enggak artinya apa?
Oh, ayo gue, tau nggak tahu kok iwai pokoknya ben podo bingung ini. Ya. Warsa itu artinya apa? Dasawarsa misalnya apa artinya? 10 tahun. Tapi warsa itu arti sebenarnya apa Bante? Warsa itu artinya musim hujan, yaitu wasa, musim hujan. Ya, jadi satu kali musim hujan itu kan sekitar 4 bulan di India zaman itu. Ya, karena di India hanya terdapat 3 musim. Ya, satu dasawarsa artinya 10 musim hujan begitu ya, wasa. Jadi beliau tinggal di sini selama 25 warsa atau 25 tahun. Di sini. Ataku anyatara diwata apikanda yaratya apikanda wana. Nah, kemudian salah seorang dewa yang masih muda ya datang ke tempat ini dengan cahaya yang begitu cahayanya itu seperti sinar matahari, seperti sinar bulan begitu ya, terang benderang begitu ya. Mendatangi sebuah hutan yang namanya hutan Jeta ini ya. Kemudian apikanta yaratya apikanta wana ya. Artinya yaitu dengan cahaya yang begitu gilang gemilang dia mendatangi sebuah tempat ya dengan paras yang begitu luar biasa cerah, luar biasa tampan ya. Ya, begitu. Pada malam hari ya. Kan ada sebuah lagu yang namanya Siang Pantoro Ratri. Itu loh. Siang itu artinya siang yo siang. Siang yo siang, masa enggak ada yang tahu. Termasuk kata dino itu loh. Iki dino apa misalnya? Iki dino setu. Dino itu dalam bahasa Pali ada DINA. Artinya apa? Yo hari. Dino riko sukuri. Misalnya begitu. Siang Pantoro Ratri. Ratri itu artinya malam atau bengi. Bahasa Palinya RATTI, rati. Ya. Makanya di sini dibilang abikantaya ratia abikantawana begitu. Ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana. Kemudian mengunjungi Sang Bagawa. Kewalaka pang Jetawanang obasitwa. Yena Bagawa tenu pasang kami. Upasang kami tua Bagawan tang abiwaditwa. Artinya setelah datang menghormat Sang Bagawa, berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Ya. Ya. Banyak dewa ya di awal itu. Bahu dewa manusaja manggalani acintayung akang kamana sotanang bruhi manggala mutamang. Nah begitu ya. Banyak dewa dan manusia ya mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah, mohon uraikan apa itu berkah. Baru kemudian Sang Buddha asewana jabalanang pandita nanca sewana puja pujaniyanang etamang mutamang. Apal? Yuk sampai selesai. Ya, begitu. Ya, banyak dewa dan manusia. Yang disebut sebagai dewa itu apa? Kenapa yang namanya dewa itu punya nama sebagai dewa? Nah, ayo gue. Ini gimana ini jawabnya ini? Ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi yang namanya dewa itu dibagi menjadi 3, Ibu Bapak. Ya, yang pertama itu dewa karena kesepakatan. Dewa karena kesepakatan secara manusia, orang-orang itu menyebut dia sebagai dewa. Yang disebut sebagai dewa secara kesepakatan itu apa? Yang pertama, yaitu adalah seorang raja, king. Ya. Kemudian adalah seorang queens. Ratu. Kemudian prince dan princess. Apa itu? Rojo, ratu, anake sing lanang, anake sing wedok. Gampangnya ngono ya. Ya, begitu. Nah, ini adalah mereka ini punya sebutan sebagai seorang dewa di alam manusia tetapi
Dewa sebagai kesepakatan, dianggap dewa sebagai kesepakatan duniawi. Kemudian ada dewa yang dikatakan sebagai dewa karena kelahiran kembali. Nah, ini asli dewa. Ya, asli dewa dengan cahaya yang cemerlang, ya, dengan wajah yang begitu tampan, dengan riasan-riasannya yang begitu indah, ya, begitu. Nah, kemudian dan satu lagi adalah seorang dewa yang dikatakan sebagai yaitu Sang Buddha dan para arahat serta siswa-siswa beliau. Jadi 3 ini, ya, begitu. Banyak dewa dan manusia. Nah, dewa sudah selesai. Nah, kemudian satu lagi, manusia. Kenapa kita itu punya julukan sebagai seorang manusia? Ayo, kenapa ini? Kenapa kita disebut sebagai manusia? Kenapa? Nggak tahu ya? Saya juga. Makhluk yang punya akal, ya, betul sekali. Jadi kenapa disebut sebagai manusia? Karena memang yang namanya manusia ini punya akal, punya kecerdasan yang melebihi makhluk-makhluk lainnya. Makhluk-makhluk lainnya itu apa? Mereka-mereka yang berada di bawah alam manusia itu. Seperti apa? Binatang, setan, hantu atau alam peta itu loh. Kemudian asura, kemudian satu lagi alam neraka. Ya. Sehingga yang namanya manusia ini punya akal, punya budi yang bisa dikembangkan sampai level tertingginya. Ya, seperti halnya Sang Buddha itu bisa mencapai kebudaan karena apa? Di alam manusia ini beliau ini punya kesempatan untuk mengembangkan kebajikan, menguji, memberikan cobaan kepada dirinya sendiri dan akhirnya apa? Menjadi seorang Buddha. Begitu. Ya. Itulah yang disebut sebagai manusia. Ya. Berbeda dengan hewan. Hewan itu tidak punya cukup kecerdasan seperti para manusia. Kalaupun punya, itu hanya sedikit. Tidak sepintar, tidak secerdas manusia. Kebijaksanaannya itu, ya, begitu. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apakah berkah utama itu. Nah, sebenarnya yang dimaksud berkah di sini adalah apa? Yang dimaksud berkah itu adalah hal-hal yang bila dilakukan, yang kalau dipraktikkan itu membawa pada keberhasilan, membawa pada kesejahteraan, membawa pada kebahagiaan. Jadi yang namanya berkah itu misalnya ini ada air, kepret, trek, sembuh penyakitnya. Ya, pret, 5 juta datang. Wow, kalau begitu setiap hari saya mau kepret aja, begitu ya. Tapi kan nggak bisa. Cuma masalahnya orang-orang zaman sekarang itu percaya begitu. Saya tidak menyalahkan, tidak, karena memang kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, barangkali ketika diperciki air begitu, artinya adem, lerem, bisa sumeleh begitu. Tahu sumeleh enggak? Apa itu? Kok pasrah sih, Bu? Bukan pasrah, tapi lebih kepada apa ya? Perumpamaannya itu seperti kalau kita mau menarik napas. Apa? Lega. Ya wis itulah pokoknya ya. Ini loh begini, saya umpamakan begini loh. Sumeleh itu kata dasarnya seleh. Seleh itu apa? Ndeleh gitu loh. Ini kan ada botol, ada gelas ini berisi air ya. Ini air kan? Ya. Sengaja untuk apa? Fokus apa enggak gitu. Ya. Ini kan air. Air kan? Air ini ya yang berada di dalam gelas ini kalau saya pegang 1 jam bagaimana? Yang pegel siapa? Mau gantiin nggak? Bagaimana supaya tidak pegel? Paham ya? Apa sih dipahami? Paham enggak? Ditanya paham kata nih.
Ya. Jadi kalau misalkan beban itu berat, yuk jangan diangkat terus, tapi ini yang namanya meleh. Nah, eling-eling ya. Ya, 1 tahun ke depan lagi saya datang ke sini lagi, ya. Setahun lagi lupa dengan kata sumeleh, wes titeni. Tak inting-inting pokoknya. Ya, kalau berat letakkan saja. Supaya apa? Ya tidak berat. Kalau tidak berat artinya tidak sakit. Kan enak atau? Bisa leyeh-leyeh, penak, tenan. Nah, kan begitu toh? Nah. Jadi begitu. Kemudian baru, nah wis, sudah berapa jam tadi saya ngomongnya? Ya sudah ya, kalau begitu yang asewana cak balanang itu besok ya. Ya, 15 menit untuk pertanyaan lah ya. Kalau misalkan tidak ada gitu loh. Ya. Apa lanjut? Kalau lanjut nanti enggak itu loh, enggak apa? Enggak pas, enggak selesai ini. Nanti asewana cak balanang. Ya, dibuka sesi tanya sudah. jawab. Saya belum bilang selesai. Aja ngono toh, saking masih toh. Iya, ya sudah selesai ya. Ya, bisa itu kalau mau ada sesi tanya jawab silahkan. Kalau tidak ada, saya tak bisa istirahat gitu kan. Dari Bapak Ibu, dari uraian dhamma yang dijelaskan oleh Bante Hitako, ada yang mau bertanya? Ini kalau pertanyaannya di luar dari yang tadi, tidak apa-apa wis. Ya, bisa ditanyakan tentang meditasi, boleh ya Bante ya? Meditasi dan lain sebagainya. Oh ya Bante, saya mau bertanya. Saya sudah nebak. Saya mau bertanya, tadi kan ajaran paling dasar dari agama Buddha, dari Sang Buddha itu mengajarkan tentang dana kan Bante. Nah, ajaran itu kan sampai sekarang ya kan, dengan adanya dana itu kan akhirnya orang Buddha itu mikir, dana sajalah. Yang penting dana saja, dah mau usah wihara, yang penting berbuat baik, jadinya itu pahalanya nyampe. Ya, nah, apakah demikian adanya seperti itu? Ya itu ya pemikiran sepihak gitu loh. Enggak semua orang mikirnya juga gitu kok ya. Bener ya Ibu ya? Kok cuma sedikit yang bilang ya? Oh ya dukung saya gitu loh. Kok rasa ake gitu ya? Ya itu saya bilang ya apa ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya ya kepada orang yang menjawab seperti itu ya, barangkali sudut pandangnya terlalu sempit, masih apa ya, masih satu sudut pandang saja. Padahal sesungguhnya yang namanya dana itu bisa menjadi dasar yang begitu luar biasa bagi orang-orang. Karena apa? Misalkan orang itu kalau misalkan tidak tahu yang namanya dana, tidak tahu manfaatnya apa, bagaimana kemudian dia, mohon maaf, ya, bisa mendapatkan kebahagiaan? Kalau pada pertanyaan, mau kaya enggak ibu bapak? Mau enggak? Saya mau. Saya mau kalau saya loh ya. Mau kaya enggak? Saya mau. Bagaimana supaya kaya? Bagaimana supaya punya harta berlimpah? Lahir-lahir, ya. Lahir-lahir jadi manusia, bayi, jadi sultan. Nah, misalnya. Contohnya siapa? Rafathar? Cipung? Ya toh? Lahir-lahir kan jadi sultan itu kan. Bagaimana supaya kita bisa lahir di keluarga yang begitu kaya, serba berkecukupan begitu? Ataupun kalau tidak punya banyak harta, setidaknya itu punya rasa puas, punya rasa santudi. Nah, besok beliaunya datang. Ya, santudi itu bahasa Indonesianya santosa. Artinya apa? Yang berkecukupan atau yang punya kepuasan hati. Artinya itu. Ya. Bagaimana supaya terlahir di alam sana? Lahir jadi manusia dan punya kecukupan dalam hal harta itu ya. Caranya adalah sering-sering memberi. Ya, sering-sering memberi kepada siapapun itu. Kalau mau mempraktikkan caranya Bodhisatta, beliau makanya kan terlahir apa? Lahirnya jadi dewa, jadi manusia. Jadi manusia itu pun selalu lahir di kerajaan, bahkan sampai bisa milih loh. Mau lahir di mana saya? Ketika beliau
di kelahiran terakhir beliau sebagai Dewa Setaketo itu. Memilih negaranya mana, ya, ibunya siapa, ya, bapaknya siapa, di negara mana, kapan waktunya. Bisa memilih seperti itu sampai-sampai. Ya. Kenapa sampai bisa begitu? Karena yang beliau praktikan dananya itu bukan dana sembarang dana. Ya. Tapi dana yang beliau praktikan itu benar-benar luar biasa sekali. Kadang-kadang harus mengorbankan harta bendanya, bagian-bagian tubuhnya, kadang bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi dasar dari beliau melakukan itu apa? Dasar dari beliau melakukan itu adalah kasih sayang yang begitu mendalam, yang begitu lembut, yang begitu luar biasa kepada umat manusia. Begitu. Berbekalkan dana ini, beliau lahir di sebuah kerajaan yang begitu luar biasa indah. Dan dengan satu lingkungan yang memadai seperti ini, bagaimana? Enak. Bisa melakukan perbuatan baik dan bisa menimbun harta kebajikan. Kalau kita punya harta kebajikan, kita bisa terselamatkan. Coba bayangkan kalau kita tidak mengenal yang namanya dana misalnya. Tidak mengenal yang namanya kebajikan berupa dana. Seolah-olah meremehkan, apa dana itu? Contohnya siapa? Si bapaknya Mata Kundali itu. Saking kikirnya begitu ya. Anaknya sedang sakit, tidak dibawa ke dokter. Karena kalau dibawa ke dokter nanti bayarnya mahal. Akhirnya si bapaknya ini memutuskan apa? Pergi ke dokter, tapi tanya obatnya. Obatnya apa ini? Penyakit untuk penyakit ini, penyakit kuning ini. Cuma bertanya obatnya, dia kemudian mencari sendiri. Karena apa? Takut hartanya berkurang. Ya. Ketika anaknya sudah meninggal dunia, baru dia menangis, bersedih, meratap berkali-kali. Karena saking pelitnya. Ya. Sehingga kalau misalkan ada opini seperti itu, ya santai wae, enggak apa-apa. Cukup tunggu saja waktunya. Orang itu nanti nasibnya bagaimana ke depannya. Enggak jenenge kalau sudah tidak punya kekayaan, ya. Seperti mohon maaf ya. Pengemis-pengemis di pinggir jalan begitu, dia tidak bisa makan, tidak bisa merawat tubuhnya. Kalau sudah begitu baru, kenapa hidup saya ini miskin, kenapa saya tidak punya harta, kapan saya kaya, kapan saya kaya, kapan saya bisa terlahir di keluarga kaya, kapan, baru kemudian begitu. Karena apa? Ya jenenge getun tiba guri. Tahu enggak maksudnya apa? Getun tiba guri. Yang namanya menyesal itu tidak ada yang namanya di depan. Menyesal itu adanya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya toh? Gitu ya. Nah, begitu. Jadi ya mungkin orang itu ya karena memang orang itu kalau belum mengalami akibat dari yang namanya perbuatan itu, mereka seolah-olah tidak percaya dengan yang namanya hukum karma. Tapi kalau sudah akibatnya datang, buah manis dari keburukan itu menimpai dirinya, baru kemudian oh iya sampai nangis-nangis terguling-guling. Angger dina apa? Pantun. Lek, misalkan, Lek, ya supaya silaturahmi tidak terputus ya pinjam 100 lah. Misalnya begini. Setiap hari begitu. Karena apa? Dia tidak punya itu, tidak punya harta benda. Ya. Karena apa? Satu sebab, dia tidak tahu yang disebut sebagai kebajikan berupa dana. Padahal sesungguhnya dengan dana ini, dia bisa jadi orang yang kaya raya, bisa berkecukupan. Dengan berkecukupan begitu, bisa nyantai leha-leha, hartanya sudah banyak begitu ya. Dia bisa menjaga silanya. Sila bisa dijaga dengan baik. Bahkan bisa diinvestasikan lagi hartanya itu. Ya, begitu. Enak bisa meditasi santai tapi harta datang terus begitu ya. Ya. Enak begitu, tinggal nyuruh-nyuruh orang. Ya. Nanti uang datang sendiri. Ya. Begitu. Mau enggak begitu? Mau ya? Saya juga mau sebenarnya, Pak. Ya, siapa sih yang tidak mau kaya begitu? Ya saya juga mau. Itu sangat manusiawi sekali ya. Ya, begitu untuk mempermudah, memperingan kehidupan kita di kehidupan saat ini sebagai manusia. Gitu ya.
Masih 10 menit ya, padahal berharap sudah selesai tadi itu. Ya, begitu ya. Mas siapa namanya? Saya dengan William Bante. William. Mas William. Oke, gitu. Itu jawaban ngawur saya. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ya, selamat malam Bapak Wanja. Sinten? Namanya Wanjam. Ntar Om. Ya, Nanti yang bagian-bagian itu dipotong-potong tuh, Mas. Jadi apa? Maaf Bante, Ji. yang saya tanyakan antara berkah dan berkat, tolong diuraikan. Berkah dan berkat. Berkah dan berkah dan berkat. Oh, berkah dan berkat. Cik ya. Lek berkat itu tak cari di KBBI dulu. Ya. Cik ya. Supaya apa namanya? Tahu jelas gitu loh ya. Oh, sudah dijawab ya, sudah. Sudah dijawab Pak ya. Jadi, apa sebenarnya lek berkah itu lebih kepada mengacu ke sebab-sebab bagaimana supaya mendapatkan berkat. Berkat itu sebenarnya apa? Kata lainnya apa? Pahala. Pahala itu bahasa palingnya apa? Pahala. Pahala itu artinya apa? Akibat atau buah. Polowijo. Begitu misalnya. Pahala itu artinya akibat. Bagaimana supaya mendapatkan akibat ini? Yo, melakukan berkah itu. Melakukan sebab-sebab yang membawa pada akibat. Berupa apa? Kebahagiaan. Yang namanya berkat kan biasanya mengacu ke apa? Ke kesejahteraan, kesentosaan, umur panjang, dan semuanya itu. Betul ya? Kalau tidak betul salahkan saja saya. Tidak apa-apa kok. Maksudnya kalau ada koreksi gitu, tidak apa-apa. Saya sangat menghargai sekali. Ada pendapat lain tidak selain ini begitu? Tentang apa? Berkah dan berkat begitu. Napa jenengan wonten niku Pak, napa pendapat sanese Mbok Menawi? Tidak paham ya? Oh, alah. Bisa itu ya, bisa dimengerti Pak ya? Apa? Nggih, matur nuwun. Berarti kalau berkah dan hoki beda ya? Hoki kan keberuntungan. Bener enggak? Hoki itu keberuntungan. Sik KBBI wis. Mungkin itu. Hoki. Nah, hoki itu peruntungan. Ya, bener toh? Rezeki juga masuk, ya, nasib katanya ini. Ya. Hoki itu artinya peruntungan. Kalau saya salah, salahkan ini KBBI ini. Ya. Hoki itu peruntungan. Bagaimana supaya kita beruntung? Ya misalkan, gosok ale-ale dapat 5 juta gitu. Enggak jawabannya coba lagi terus gitu. Misalnya bagaimana caranya? Ya bagaimana? Ya sering-sering membuat kebajikan. Waktu kecil saya itu sering beruntung Ibu Bapak. Ya. Apa namanya? Jalan-jalan di pinggir pantai gitu kan banyak apa kayak rongsokan-rongsokan sampah-sampah gitu ya. Ya. Pada waktu jalan kaki itu ya di pinggir pantai begitu ya. Tiba-tiba dapat uang 50.000 waktu itu. Wah, seneng sekali saya. Saya kasih itu ke ibu saya. Oh, nemu duit saya ketawa aku mak. Begitu. Nah akhirnya apa? Ternyata ada teman saya yang lain juga. Teman-teman saya yang lain dikasih 1.000-an begitu. Nah, jadi muter lagi. Yang namanya apa? Uang 50.000 itu. Muter jadi kebaikan lagi. Timbunan kebajikan. Nah, beli jajan ciki-ciki yang cerek-cerek itu loh. Nah, dapat uang 2.000, 5.000 itu sering. Sampai bosan-bosan saya. Iya, beneran itu. Saya mau tahu ini kok bisa ya? Kok beruntung begitu? Oh, ternyata setelah saya belajar agama Buddha, yang namanya keberuntungan itu ada. Setelah kita punya yang namanya timbunan karma baik, timbunan kebaikan-kebaikan yang telah kita timbun, kita simpan. Dan pada saatnya itu tepat, ya, segala kondisi itu sudah ada, waktunya tepat, nah, ngocok-ngocok begitu, ceraka, kerosok, iki ana duit 1.000. Dibuka, beneran, apa, bongkar pasang. Beneran ada uangnya 2.000, 5.000 kadang-kadang begitu. Ada yang bahkan 100.000. Karena apa? Memang waktunya pada saat itu tepat. Semuanya kondisi itu memang sudah mendukung.
Jadi yang namanya buah karma baik itu tidak perlu kita harapkan. Yang namanya hukum alam itu sudah bekerja dengan semestinya, sudah bekerja dengan adil. Kita cukup melakukan perbuatan baik pada saatnya nanti. Yang namanya perbuatan baik ini akan memberikan buah kepada kita. Ya, wis enteni wae pokoknya. Ya. Nanti kapan saya bisa kaya? Enteni wae, Bu. Kok saya nggak kaya-kaya, Bu? Ya berarti ya durung wayahe, Bu. Ya. Kan gampang ya jawabannya begitu ya. Simple, sederhana, tapi memang benar adanya. Kalau segala kondisi, segala waktu itu belum memenuhi, yang namanya perbuatan ini belum memberikan buah. Tapi ada juga perbuatan yang memberikan buah pada saat itu sesungguhnya. Nah itu nanti ya pokoknya.